Belum kompak sekali lagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam pembelajaran PAI. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau bersedia memimpin doanya? Boleh, silakan dimulai. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hayya nabda bi Qiraatil basmalah bibidayati jamil amalina. Sya'allahu lana barakallahu lana syahadatina fid dunya wal akhirah. Sya'allahu lana barakallahu lana wa fi hayati qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan belajar mengenai materi cabang iman, syu'ab al-iman tentang memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan cabang iman, syu'ab al-iman tentang memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik meyakini bahwa cabang-cabang iman memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari adalah ajaran agama Islam. Peserta didik dapat menganalisis cabang iman memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, peserta didik dapat membiasakan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 poin dari tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelumnya kita cek hadiran ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya. Amin. Bisa terus tolabul ilmi, menambah keberkahan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau nanya dulu nih sebagai langkah awal mengetahui pemahaman kamu sebelum kita memulai pembelajaran. Mengapa penting bagi kita untuk memenuhi janji, terutama dalam konteks kehidupan sehari-hari dan ajaran agama Islam? Penting nggak? Penting. Kemudian, apakah seseorang akan dihukum jika sudah paham dan tahu kewajiban memenuhi janji namun masih ingkar? Dihukum tidak? Dia sudah tahu tapi tetap ingkar, tidak menepati. Sebutkan apa saja usaha yang dilakukan supaya tidak mudah mengingkari janji. Gimana caranya biar nggak mudah mengingkari janji? Apa kemarin? Sudah pernah? Sudah. Apa tuh? Melalui smartphone. Diingatkan? Melalui smartphone. Oke. Terus apa lagi? Mencatat. Dicatat. Apa lagi? Memperbaiki. Membuat skala prioritas. Oke. Lebih lengkapnya nanti kita menggunakan diskusi tentang pembuatan presentasi melalui aplikasi Canva. Ibu akan menjelaskan dulu tentang materi
Ya. Janji kepada Allah. Perjanjian kepada Allah di alam rahim atau di dalam kandungan ibu kamu, intinya adalah nanti kita sudah di dunia akan menemani Allah sebagai bagian dari perjanjian menjadi hambanya ya. Sedangkan janji kepada manusia adalah janji yang sudah dibuat dan disepakati baik sebagai pribadi maupun lembaga atau pihak lain. Contohnya perdagangan, perniagaan, pernikahan. Janji yang sudah dibuat silahkan ditunaikan asalkan tidak ada perjanjian yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena ketika ada bertentangan dengan kitab Allah, maka janji itu menjadi batil meskipun status macam syarat untuk dilaksanakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, balasan memenuhi janji. Konsekuensi dari tidak memenuhi janji adalah mendapatkan dosa dari Allah. Kemudian manfaat memenuhi janji, satu mendapat predikat sebagai mukallaf. Dua, menjadi sebab datangnya keberhasilan. Tiga, menghindari perpecahan. Empat, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surganya Allah. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan menampilkan video pembelajaran yang akan memancing kamu untuk bisa memahami lagi tentang materi memenuhi janji. Kita saksikan bersama ya. Menyimak pagi acara, Khalifa, Raya, Nadine, Haris Ijabar, dan bersama. Sore hari kemudian, Aku di kamar nih. Kamu di mana? Ini gue di masjid nih. Sini. Bener sih nggak kelihatan. Ini mana? Oh itu aku tuh udah berapa nih? Tuh dia nggak ngaruh. Itu tahu nih, apa nih? Halo Din, lu di mana? Udah berapa nih? Gua sama Rayo ya di tempat nih. sorry banget ya Kak, lagi nggak bisa, itu udah ada keluarga. Ya ampun ini, kenapa ngomong dari kemana? Ini kita udah beliin tiket buat kita bertiga. Ya maaf, gue nggak bisa. Ya udah deh, mau gimana lagi? Udah. Kenapa? Ini nanti nggak bisa ikut. Tahu katanya ada acara. Ya, terus ini gimana? Pasti dong. Jadi sebenarnya ya. Itu apa bukan sih? Mana? Ini ngapain Le? Aku mau nonton nih sama dia. Mau ikut nggak? Boleh dong, nonton apa? Ini apa nonton berarti? Aku juga mau nonton itu. Ini kok udah beli tiketnya? Iya. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu. Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi kecuali dalam menyebut insya Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran TPACK. Model pembelajaran apa? TPACK itu singkatan dari teknologi, pedagogi, dan content knowledge. Nah, TPACK merupakan kerangka kerja dalam pembelajaran yang menggabungkan 3 aspek, yaitu pengetahuan, teknologi, pedagogi, dan
siswa seni dan juga mengasah pengetahuan peserta didik sekolah menengah pertama atau sederajat. Tema kegiatan ini ruang untuk gratis juga di sini ada tema kegiatan. Kegiatan ini bermasalah sifat student competition atau competition, dan kegiatan mempermudah berprestasi dan menginspirasi. Kegiatan yang akan diselenggarakan yaitu pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang akan diselenggarakan 15 November sampai 10 Desember 2024. Foto kegiatan, suaraku, ekspresiku, saran kegiatan, seluruh warga sekolah SMK Muhammadiyah, yaitu siswa dan kepala sekolah yang sebagai penyuarahan suara untuk pemilihan ketua. Rencana anggaran yang akan diminta ke sekolah yaitu 1 juta 200.000. Mungkin tidak untuk 1 juta itu akan ada acara penyewaan tenda atau stem, dan mungkin ada beberapa hal yang harus kita butuhkan atau dibeli, yaitu
Lanjut kita panitia pemilihan ketua OSIS. Sebagai ketua pelaksana yaitu Rahmat, sekretaris itu Kamelia, bendahara itu Ria, Silmi dan ini sebagai dokumentasi, Adnanta dan Adnanta dan Ramlan itu sebagai konsumsi, Aditya dan Kevin sebagai susunan acara. Tahapan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang pertama yaitu pendaftaran dan penetapan paslon. Yang kedua pengundian nomor urutan paslon. Yang ketiga masa kampanye pasangan calon. Yang keempat debat terbuka pasangan calon. Yang kelima pemilihan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dialog Isra-Mi'raj yang berjudul Aku Kamu Referensi. Adapun latar belakang yaitu memperlihatkan kondisi kemanusiaan yang terjadi di tanah Palestina dan sebagai bentuk solidaritas sosial terhadap masyarakat Palestina akibat genosida oleh jenis Israel. Untuk itu kami akan mengadakan kegiatan kemanusiaan bertajuk Aku Kamu Referensi. Adapun ruang lingkup kegiatan yang akan dibacakan oleh Adi. Ruang lingkup kegiatan yaitu ada 5. Yang pertama adalah bentuk kegiatan dari Palestina, Aku, Kamu, dan Palestina. Lalu yang kedua adalah waktu pelaksanaannya pada tanggal 15 Januari 2025. Lalu ketiga bentuk kegiatan yaitu melihat, mendengar, dan mengenal lebih dekat Palestina. Lalu keempat usulan kegiatan kepada seluruh warga SMA Kuturia. Yang kelima anggaran biaya membutuhkan adalah sebesar kita Rp500. Yang selanjutnya yaitu bentuk kegiatan yang dibacakan oleh Mufi. Ini ada bentuk kegiatan. Yang pertama ada dialog Isra-Mi'raj, kedua ada seruan aksi dalam Palestina, dan ada potong donasi dan juga doa bersama. Dan yang selanjutnya adalah untuk panitia yang berpartisipasi dalam itu. Yang pertama ketua Yudus Martial, yang kedua sekretaris yaitu Marwah Mayawaci, dan yang ketiga bendahara yaitu Lydia Dilengkap. Yang keempat seksi acara Muhammad Ali, kelima seksi backdog itu Kojan, yang keenam seksi konsumsi itu Pak Jan juga, yang keenam seksi logistik itu Pak Jan juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali. Dan di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang attention. Nah, attention itu adalah sebuah perlombaan yang dilaksanakan oleh sekolah menengah pertama atau sederajat. Nah, untuk latar belakangnya kita akan dijelaskan oleh Vita Febrian. Untuk latar belakang kegiatan ini, untuk kegiatan latar belakang kegiatan ini namanya adalah Smart Student Competition atau yang disingkat Attention. Ini berisi suatu perlombaan berguna untuk mengasah potensi siswa-siswi dan menambah kepercayaan diri. Acara ini juga berguna untuk sebagai penambahan wawasan pengalaman maupun penanaman konsep pengenalan diri. Penyelenggaraan Smart Student Competition atau Attention sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan jiwa seni dan juga mengasah pengetahuan peserta didik sekolah menengah pertama atau sederajat. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup kegiatan yang akan dijelaskan oleh Nurianingsi. Baik teman-teman, kegiatan ini kami namakan dengan Smart Student Competition atau Attention. Tema yang kami gunakan adalah muda berprestasi atau muda menginspirasi. Tema yang kami adakan adalah waktu kegiatan ini akan diadakan pada hari Senin sampai
dan juara ketiga. Trofi dan piagam penghargaan. Sertifikat penghargaan untuk setiap sekolah yang mengikuti dan piagam penghargaan untuk seluruh peserta yang mengikuti. Baik, terima kasih. Untuk susunan panitia yang akan dilaksanakan, ini akan dibacakan oleh Siti Muhaira. Panitia yang pertama dan kedua yaitu Mulia Nesti dan sekretaris oleh Tita Septian, bendahara saya sendiri dan di acara Pianka, si Udekno, Abdul Matin, Konstruksi, Adnan, si Logistik Ruslan dan Lomba Jody. Oke, nah teman-teman semua di lomba sedikit juga ada beberapa lomba yang bakalan kita adakan. Nah yang pertama ada cerdas cermat, yang kedua ada kuis matematika, yang ketiga ada solo vokal, yang keempat ada yang kelima ada pura-pura Al-Quran, yang keenam ada politik nasional, yang ketujuh ada tafsir Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 untuk membahas tentang latar belakang di sini adalah untuk melahirkan seorang pemimpin yang berdedikasi, tinggi, mengerti dan cepat tanggap terhadap setiap permasalahan yang timbul tidak mudah, karena mereka tidak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan dan kecerdasan, tetapi juga harus memiliki jiwa kepemimpinan, rasa tanggung jawab yang besar, dapat menjadi panutan yang mengayomi terhadap masyarakat yang dipimpin. Untuk menghasilkan pimpinan yang sesuai dengan perasaan hati, maka digunakan suatu mekanisme pemilihan pemimpin yang demokratis dan legitim sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Adapun ruang lingkup dari kegiatan pemilihan kedua dan wakil ketua OSIS, yaitu waktu kegiatan yang diselenggarakan pada 15 November sampai dengan 10 Desember tahun 2024. Moto kegiatan di sini yaitu suaraku ekspresiku. Adapun sasaran kegiatan di sini dimaksudkan untuk seluruh warga sekolah SMK Mulia. Rencana anggaran biayanya berkisar sekitar 1.200.000. Di sini juga ada panitia pemilihan ketua OSIS, yaitu Rahman sebagai ketua, Kamil sebagai sekretaris, dan Ria sebagai bendahara. Ada juga Silvi dan Indi sebagai representasi, Adnan dan Ahmad sebagai konstruksi, dan yang terakhir Adit dan Kevin sebagai pengacara. Tahapan pemilihan kedua dan wakil ketua OSIS yaitu pendaftaran dan penempatan paslon, kemudian nomor urut paslon, masa kampanye pasangan paslon, dan jadwal pasangan calon, pemilihan dan pemungutan suara, penetapan dan pelantikan paslon terpilih. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu membahas mengenai pemilihan calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Maka dari itu jangan lupa memilih ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah melaksanakan presentasi dari 3 kelompok yang sudah tampil ke depan. Melakukan refleksi dan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini, Ibu memiliki LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan kalian isi untuk mengukur seberapa banyak, seberapa maksimal, seberapa optimal kemampuan kamu dalam menyerap materi pada pembelajaran kali ini. Nanti diisi ya, diisi nama kelasnya.
banyak manfaat dan hikmahnya dari materi pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar mengenai materi menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain. Silakan dipersiapkan dari sekarang, mulai mencari ilmu, lebih banyak membaca lagi tentang materi yang kita pelajari. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama.